dan jaringan polisi rahasia menyusup ke seluruh negeri. Namun ia bukan diktator kosong. Di balik tembok kekuasaannya, Abdul Hamid membangun negeri yang sedang rapuh. Ia mendirikan jaringan rel kereta Hijaz, menghubungkan Damaskus dan Madinah, demi memudahkan jemaah haji dan memperkuat persatuan Islam. Sekolah-sekolah modern, dari militer hingga teknik, dengan kurikulum ilmu barat dan agama Islam, rumah sakit, sistem pos, dan kabel telegraf bawah laut yang menghubungkan Istanbul dengan Asia dan Afrika. Pusat penerjemahan dan percetakan yang menyebarkan ilmu pengetahuan dan ide ke seluruh wilayah kekaisaran. Ia membentuk identitas pan-Islamisme, menyerukan bahwa dirinya adalah khalifah umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya warga Utsmaniyah, tapi juga mereka di Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika Utara. Dari surat kabar di Batavia hingga madrasah di Maroko, nama Abdul Hamid berkumandang. Bab M4, musuh dari dalam dan luar. Namun bukan hanya bangsa asing yang menggerogoti kekaisaran. Dari dalam muncul kaum pembaru yang kecewa pada otoritarianisme. Mereka menyebut diri sebagai kaum Turki, mode intelektual dan militer muda yang terinspirasi Eropa. Diam-diam mereka menyusun rencana penggulingan. Sementara itu, dari luar, Inggris merampas Mesir, Prancis mengambil Tunisia, Austria mengokupasi Bosnia, dan Rusia memprovokasi kaum Kristen Balkan. Abdul Hamid berjuang melawan gempuran dari 4 arah, seperti kapal tua yang diterjang badai dari segala penjuru. Pada tahun 1897, ia menghadapi tekanan dari Zionis, Theodor Herzl, yang menawarkan emas dan pelunasan utang. Kekaisaran bila Sultan mau menjual Palestina. Jawaban Abdul Hamid legendaris, "Saya tidak akan menjual tanah Palestina walau sebutir pun. Tanah itu milik umat Islam dan tubuh saya hanya akan hancur bersama tanah itu." Ia mempertahankan Palestina, meski itu berarti memperbesar utang negara dan kemarahan Eropa. Bab V. Senja berdarah kekhalifahan. Pada tahun 1908, kaum Turki muda memaksa Abdul Hamid menghidupkan kembali parlemen. Sebagai sultan tua yang dikelilingi pengkhianatan, ia tak punya pilihan. Tahun berikutnya terjadi pemberontakan militer di Istanbul. Kaum Turki muda menuduh Abdul Hamid mendalangi dan menjadikannya alasan untuk menurunkannya. Pada tanggal 27 April tahun 1909, ia dilengsarkan secara resmi. Digantikan oleh adiknya, Mehmet V. Abdul Hamid dikirim ke pengasingan di Salonika. "Aku dijatuhkan bukan karena gagal mempertahankan negeri, tetapi karena aku terlalu mencintainya." Itulah kata-katanya kepada pengawal terakhirnya. Bab V. Sunyi di bayangan kekaisaran. 3 tahun kemudian, Abdul Hamid dipindahkan kembali ke Istanbul, tinggal di Istana Beylerbeyi. Di sana ia menghabiskan hari-harinya dalam keheningan. Ia membaca buku-buku sejarah, menulis jurnal, bermain musik, dan terkadang menangis. Ia menyaksikan berita tentang Perang Balkan, di mana wilayah